Jadi bini apa kau pak diciptakan di Allah dari tulang rusuk bengkok. Kalau apa padia senyo ndak apa bimbiang nyo bengkok tarui. Kalau apa karehe mempelurui nyo patah. Jadi jo padusi ko hati ya. Jan dikarehi jan dipadia. Ya kan? Tandonyo dari tulang rusuk bengkok. Ambo dulu ketika istri ambo hidup, ndak pernah nyo manulak asa dia GPT. Dah, lawannya na dan udah GPT simpan salah udah lah ndak ada. Nyo itu saja. Jadi tulang rusuk ko pak bengkoknya ke dalam. Itulah perangai induk-induk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Idza salaha fasalaha sairu amali wa idza fasada fafasada sairu amali. Wa qala aidan man taraka as-salah muta'ammidan faqad kafara. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang kita muliakan seluruh Datuk Rio yang didahulukan salangkah dan ditinggikan sarantiang di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dan kita hormati Bapak Kepala Desa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dari Buki inyola turun dari lurah jalan mendaki jauh tibo dake lah datang. Panitia sendiri tidak menyangka jamaah akan melimpah ruah datang ke halaman pekarangan Masjid Baitur Rahim ini.
yang diprakarsai oleh dua masjid, Baitur Rahim dan Nurul Jannah. Mudah-mudahan panitia dan seluruh pengurusnya dimasukkan di Allah ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah nan datang siang kini dimasukkan di Allah ke surga. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat saja Bapak Ibu-ibu. Lai tapi nanti mati jo. Coba jalin. Kalau kita lah mati, tabuh di gua tigo badan baganju babalik pulang, katampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pamandian, balasi bunyi cabiak kapan, dikocong di kabek limo, langkok si tanggi aye bungo, bararak badan kasurau, tibo di surau dibujukan, mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro, iyo ke pandam pakuburan, tagolek di liang lahat, tanah sabingkah bapa kalang, mair yang madok kabilat, di bateh papan nan sahalai, badoroh tanah penimbunan, tatagak mejan nan duo, manyalo siput yang hitam, doa dibaca penghabisan, kubur tatimbun orang pai. Ya betul. Cuba ibu ulang balik nak nambah baca. Nak dapat tak? Nak. Jalan lalu nak. Hari siang nak boleh lalu. Lalu bekom malam. Nan kita hormati niniak mama urik tunggang pucuk nan boleh di nagari dahan rampak daun narimbun jopo sako. Putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan badahan cupak jo gantang barantiang bari balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Mudah-mudahan beliau diberi umur panjang oleh Allah. Yang sangat kita muliakan alim ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat nan duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Air janih tapian suci, minuman anak di nagari. Mudah-mudahan di kecamatan kita ini, di provinsi kita ini, tidak keputusan ulama. Amin. Ulama tidak terputus, tetap bersambung. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah, sengaja aku melangkah ke pekarangan Masjid Baitur Rahim untuk mendengarkan kajian-kajian ya Allah, untuk saya amalkan sebagai modal di akhirat nanti ya Allah. Terimalah amal kami ini. Saya yakin setiap langkah dan goyangan tangan Bapak Ibu ke sini dinilai oleh Allah satu langkah satu pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Lah barakali selama ibu bapak tahu memperingati Isra Mi'raj kok. Lah barakali. Lacuk kan ya? Asa bulan Rajab lah diperingati. Nah, suatu peringatan itu bermanfaat apa gunanya? Kalau ada perubahan. Ya kan? Kalau biasanya sebelum peringatan-peringatan itu kita tidak terbiasa salat berjamaah ke masjid, sesudah itu dibiasakan. Iya kan? Jadi kita berharap bagaimana selama ini kita kurang meramaikan masjid salat berjamaah, setelah kita melaksanakan kajian-kajian Islam ini, kita semakin dekat lagi ke masjid. Sebab apa? Ayat yang dibacakan oleh Ustadz kita tadi, peristiwa Isra Mi'raj itu makanya lancar. Kenapa? Karena perjalanan itu minal masjid ilal masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita urai satu-satu. Masjidil haram itu dibuat oleh malaikat dan kemudian diteruskan oleh Nabi Adam.
Ketika banjir Nabi Nuh hanyut, diperbaiki lagi oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Kemudian Masjid Aqsa dibikin oleh Nabi Sulaiman di Palestina. Dari masjid yang tertua di muka bumi itu, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Rumah ibadah yang pertama dibangun di dunia ini adalah Ka'bah yang di Mekah. Jadi di Masjidil Haram itu banyak aura positif. Nggak usah Masjidil Haram itu lagi, Pak. Saya di Sumatera Barat, itu seluruh kepala daerah lah mengundang mau mengaji. Asianan menelepon, itu garin-garin musajinya dulu ketika di Yayen. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustaz Istawardi. Iyo, ambo namo ambo Firdaus. Dahulu ambo garin di Masjid Jabal Nur seberang Padang. Kini ambo lah jadi kamena di Solo Selatan. Jadi Pak Bupati menginginkan napa mengaji ke Solo Selatan, ambo disaruh mau buang ij. Apa mengkuacuk garin-garin musaji go dapet kerajo, Pak. Karena di masjid itu banyak aura positif. Inyo menggantikan imam, kalau ndak datang mubalik, nyo menggantikan mubalik. Kalau ada acara, nyo baca Quran, ada orang akikah anak, inyo mendoa. Maka doanya tadi positif. Dia berserah diri kepada Allah, ikut tes pegawai negeri, dia lulus. Di Sijunjuang ko Kabak Kesra garin musaji, di Pasaman Barat Kabak Kesra garin musaji. Jadi garin-garin musaji kalau ada si koko Pak jangan dipandang sebelah batu, ambilnya ke minantu jangan dilapihan. Kerap kali doanya itu dimakbulkan oleh Allah karena dia tinggal di masjid. Laya do terangah dapat orang maliang sawit jadi pegawai negeri. Pak. Akhirnya ditangkap polisi. Keberangkatan Nabi itu minal masjid ilal masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berapa aura positif di masjid yang dua itu? Karena dia yang pertama dibangun dan yang kedua Masjid Aqsa. Kalau perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu dulu Pak Bu, minal lapau ilal lapau, gagal perjalanan. Sebab minal lapau ilal lapau kurang masang jodi online. Bakoa, badomi, maino, maitong sair buntui, itu namanya Pak. Iya kan? Jadi banyak doa terkabul, banyak hati menjadi tentram, dada menjadi lapang, kepala menjadi dingin, dapat selalu solusi yang baik kalau kita dapat musibah, kalau kita berorientasi ibadah kita ke masjid. Akini alhamdulillah nan maduan acara ko minal masjidil baitur rahim ilal masjidil nurul jannah. Baitur rahim nama Allah, jannah sarugo. Mudah-mudahan dua jamaah ko masuk sarugo. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi dengan ini karena Isra Mi'raj itu puncaknya Nabi menerima perintah salat, maka salat kita ini harus meniru salat Nabi. Tapi sebelum itu kita kaji latar belakangnya dulu. Apa yang perlu kita ketahui? Nabi Adam ada Isra Mi'raj? Ada Pak? Enggak. Nabi Isa yang kalau nang kedua pelampe? Indak yo. Nabi nan di tengahnya? Enggak yo. Apa mengko Nabi Muhammad nan dipilih di Allah Isra Mi'raj? Karena Nabi kita ini istimewa Pak. Bapak Ibu dikasih nama oleh orang tua kita setelah lahir atau dalam kandungan? Setelah lahir.
tu dilihat kelamin dulu. Kalau dia giasa namo anaknya dalam kandungan, siapa namo anak ibu nan dalam parui ko bu? Ratnawati. Kirola lah ianya laki-laki. Nah cocok namanya tu. Siapa namo anak ibu dalam kandungan ko bu? Amirullah. Kironya lah ia padu si. Dinantikan lahir dulu baru diberi nama. Begitu semua kita Pak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabalunnya lahir namanya lahado. Di mana ceritanya? Ada di Zabur, ada di Taurat, ada di Injil, ada di hadis. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika Nabi Adam baralik je Siti Hawa, lai dapat undangan. Lai. Kita belum ada. Ya kan? Nabi Adam itu dari apa? Wa bada'a khalqal insani min tin. Dimulai kejadian manusia itu dari tanah. Siti Hawa dari apa? Ada ibunya? Tidak, dia dari tulang rusuk Nabi Adam. Ceritanya bagaimana? Setelah Nabi Adam itu diciptakan, nampak dia burung merpati 2 ekor. Mengecek-ngecek sedalam hati, bangkan tak jom lidah ni mengecek Pak Ustaz. Lawan mengecek tak ada. Apa kata Nabi Adam dalam hatinya? Ya Allah, kalau berdua lombo serupa burung gua, tentu ada kawan sampai mau tak. Allah Maha tahu Pak. Walaupun dalam hati Nabi Adam itu berbisik, Allah tahu. Picingkan matamu Adam. Hanya picingan mata di Nabi Adam tak. Tangilu tulang rusuknya seolah kidaga. Inyo buka mata, Adam buka matamu. Sudah duduk perempuan cantik sebelah kiri ini. Langsung dipacik tangannya dari Nabi Adam. Jangan, kamu belum nikah. Di kalau pacik ke mamacik, kau nikah dulu. Jangan sembarang pacik. Ya kan? Tak pacik basiange malah tua tangan. Ya kan? Jadi dari ibu-ibu kau diciptakan dari tulang rusuk. Akhirnya ambo suruh ibu bekerja seketik lemu. Corese tulang rusuk ibu tu lurus atau bengkok? Lurus bengkok? Bengkok. Jadi bini apa kau Pak diciptakan di Allah dari tulang rusuk bengkok. Kalau apa padia saja anda apa bimbingnya bengkok tarui. Kalau apa karehe mempelurusnya patah. Jadi jo padusi ko hati jangan dikarehi, jangan dipadia. Ya kan? Tandonya dari tulang rusuk bengkok. Ambo dulu ketika istri ambo hidup, ndak pernah nyo manulak asa dia gi piti. Dah, lawannya na den udah gi piti simpan salah udah lah ndak ada. Nyo itu saja. Jadi tulang rusuk kau Pak bengkoknya ke dalam. Itulah perangai induk-induk. Ya kan? Bara supiti ke dia gih nyotari. Tak ada yang itu dah. Ya kan? Itu dia. Kemudian siapa yang menikahkan? Allah. Siapa jadi saksi? Malaikat. Apa maharnya? Syahadat. Apa syahadat sebagai mahar oleh Nabi Adam itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Allah ada Muhammadar Rasulullah tu ketika tu alun tapi namanya lah ada. Maka nama itu diturunkan oleh Allah di dalam Zabur kitab Nabi Daud tersurat Muhammad. Di dalam kitab Taurat, kitab Nabi Musa, tersurat Muhammad. Di dalam kitab Injil, tersurat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang itu tidak mengakui? Karena Nabi itu terlahir dari bangsa Arab. Mereka berkehendak Nabi itu lahir hendaknya dari bangsa Israel. Itulah permusuhan
Israel itu dengan Islam, Pak. Jadi tidak ada cerita damai itu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan bersenang hati Yahudi dan Nasrani sebelum kalian mengikuti mereka. Jadi tidak ada bagi Israel itu kata-kata damai. Kapan damainya? Setelah dia dihancurkan oleh Allah suatu saat nanti. Dia akan hancur nanti itu, Bu, semuanya. Setelah Israel itu hancur di atas dunia ini selama 9 tahun hanya satu agama, namanya agama Kutiko itu tidak ada sawit murah, Pak. Sadonya orang jadi orang kaya di dunia. Untuk menerima zakat dan sedekah tidak ada orang. Semuanya kaya. Kalau datang ibu ke rumah saya ke Padang, mau rumah Ustaz Ristawadi, itu sinana kejo. Tiba ibu bersama-sama, ibu ko dari Kabupaten Bungo, Desa Lembur. Kami berniat untuk bayinfak kepada Ustaz 7 triliun. Anang kecil ambo, PT ambo lebih dari 700 triliun. Ambo ke bayinfak pula, tidak ada orang menerima. Begitulah keadaan negeri ketika itu kaya raya, penduduknya semuanya bergelimang kekayaan, agama hanya satu-satunya Islam. Jadi sekarang Islam ini sampai datangnya seperti itu akan selalu diuji oleh Allah. Ya kan? Diuji kita beragama ini oleh Allah. Bermacam-macam ujian. Ada kita diuji dengan khauf. Apa itu khauf? Rasa cemas. Nabi sebelum Isra Mi'raj ini cemas. Cemas apa? Istrinya meninggal. Siapa istri Nabi yang meninggal itu? Namanya Ibu Khadijah. Ibu Khadijah itu tidak sama dengan Khadijah yang sekarang. Apa bedanya Pak Ustaz? Kanyo sama induk-induk, sama padusi, iyo. Tapi karakternya beda. Bagaimana Ibu Khadijah istri Nabi itu, seluruh uangnya, seluruh hartanya dihabiskan untuk membantu Nabi berdakwah. Malah dia mengatakan ketika sudah sakit, ya Rasulullah, kalau nanti saya sudah meninggal, simpanan harta saya sudah habis untuk menegakkan kalimah Allah, galilah tulang belulang saya untuk menjadi jeruji jembatan kalau putus suatu desa ke desa yang lain tempat engkau berdakwah. Begitu mulianya Ibu Khadijah. Kalau Khadijah nang kini piti suaminya saya pilih. Malah lagi hanya sekali-sekali ke orang tuanya, berangnya bininya. Dah, pak bini selama udah tu. Udah dia sepiti kayaknya. Apa bini salah? Pak bini salah udah jauh mak udah. Coba sadari semua ibu-ibu yang melahirkan suami ibu itu siapa? Ibunya. Yang mendidiknya? Ibunya. Yang memberi makannya? Ibunya. Kita dapat setelah dia dewasa. Ya kan? Jadi ibunya itu kalau ayahnya sudah meninggal, tanggung jawab suami kita. Ya kan? Nah. Jadi tidak ada kaum muslimin hak seorang istri melarang suaminya untuk membelanjai ibu kandungnya. Ya kan? Jadi mudah saja kalau meniru Ibu Khadijah, senangkan hati suami. Ibu Khadijah itu ketika Nabi menerima wahyu pertama, Bu, Nabi itu kan kedinginan. Sudah dipagui dek Jibril, lari pulang hari dingin. Zammiluni Khadijah, tolong selimuti saya. Bagaimana Ibu Khadijah ketika itu? Tidak ada dia bertanya. Begitu suaminya masuk kamar, tidur minta selimuti, langsung diselimuti. Tidak ada dia cecar dengan pertanyaan. Bikola setengah jam lah tabi palua.
Nabi itu, lah minta kopi ginsengnya sekali, ya kan? Baru Ibu Khadijah bertanya, apa kabar suamiku? Kenapa engkau cemas tadi? Ya kan? Kalau Khadijah nang kini dah lagai minta selimut hijau aja. Bahasa selimut salah seorang je. Sudah inyo jatuh di impi yang. Ya kan? Kita pergi ke paman saya. Siapa pamannya? Waraqah bin Naufal. Dibawalah Nabi ke sana. Diceritakan keadaannya. Apa kata Waraqah bin Naufal? Ya Muhammad, bergembiralah engkau. Dengan datangnya Jibril kali pertama kepada engkau seperti itu, artinya Allah telah melantik engkau jadi Rasul yang terakhir. Kalau saya masih hidup, kamu akan saya bantu. Sebab kalau engkau sudah jadi Rasul nanti, orang akan benci kepadamu lagi karena engkau menyampaikan yang benar. Begitu Ibu Khadijah. Beliau tu yang meninggal. Jadi rusuhnya Nabi Pak. Sianan paling tahu bininya meninggal ke rusuh, atau orang kematian bini. Kalau ditanya kau orang nan tak mati bininya lah, anda tentu dinyoba sakitnya kematian bini. Sudah tu dek Nabi rusuh go, dibawa de Allah kata langit. Baca ronyo dek Nabi mendaki langit tu Ustaz. Awak berbalik ke bawah balik. Subhanalladzi. Apa artinya itu? Maha suci Allah. Maha suci Allah tu di belakangnya lagi. Asra, yang telah memperjalankan. Sama jambo, ambok dari Padang kamari, ya kan? Barangke petang sudah mengaji, jam 6:30, dijapui de anak ambo, kamu saji tempat mengaji tu. Ya kan? Tiba siko tadi, jam 11 siang. Ndak taruh berjalan tu, lalu di Sungai Dareh lu. Kemudian sudah salat subuh, lalu balik. Barangke tadi 7:30. Tiba 7:30. Itu namanya asra. Ya kan? Karena melalui mobil. Ya kan? Tapi kalau saya berjalan dari Padang, Allah ketiba gini. Sesudah itu apa lagi? Asra bi'abdihi. Ya kan? Yang diperjalankan Allah itu bukan orang Muaro Bungo, bukan orang Bangko, bukan orang Sungai Rumbai, bukan orang Baso di Kampung Ambo. Siapa dia? Muhammad kekasih Allah. Orang yang dipilihnya yang pantas untuk itu. Ya kan? Karena apa? Kalau orang lain mungkin tidak bisa sanggup dia. Karena dia belum hamba Allah. Ya kan? Banyak orang hamba setan, hamba iblis, hamba jabatan, hamba harta. Nabi itu memang bi'abdihi, hambanya Allah. Itu yang dipilih. Tunggu ndak problem. Sudah itu alai linuriyahu min ayatina. Jalanan kadilalui Nabi itu barakna haulahu. Sudah diberkahi oleh Allah. Kalau ada ibu yang dokter, yang perawat, yang bidan, kalau ibu akan melakukan operasi untuk pasien bersama tim dokter, ya kan? Alat-alat itu kan diabui loh. Gunting, pisau, pinjai, diabui dulu juai. Sampai itu menggelagak-gelagak sejam sampai kariang. Baru alat itu dipergunakan supaya kumannya sudah mati terbunuh. Baru pisau itu disaian ke jange pasien. Begitu juga Nabi akan pergi mi'raj kau. Bang kau nak terganggu de iblis. Bang kau nak terganggu de jin. Ya kan? Karena sudah diberkahi oleh Allah. Basuh rumah sakitnya, jalan yang akan dilalui Nabi itu sudah disteril oleh Allah.
Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Nabi kan dapat musibah tadi. Bininya meninggal, pamannya meninggal, ekonomi diembargo, umat Islam mabui kulit sepatu untuk dimakan, tidak ada bahan makanan, tidak dibiarkan oleh orang Quraisy. Jadi musibah besar itu. Si tumbuh juga tu sangka pitalah je bunga tanjuang. Ini ditumbuh kuku tangga, cincin sudah jari laku doang. Itu ibaratnya musibah. Maka Nabi dibujuk oleh Allah pergi ke sesuatu tempat yang belum pernah diperlihatkan kepada manusia apapun sebelumnya. Makanya anak-anak kita yang kuliah di kampus, peristiwa Isra Mi'raj ini katanya adalah peristiwa yang fenomenal. Apa itu fenomenal? Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bakal tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Hanya kepada Nabi Muhammad. Jadi awak tidak bisa Isra Mi'raj itu, itulah ayat Allah sayang kawak bu, Pak. Kita bisa Mi'raj itu, Pak. Bagaimana caranya? Begitu waktu masuk, sempurnakan bersuci. Kalau apa kaum muslimin sebenarnya nan disuruh Nabi WC untuk awak orang Islam kau Pak. Ndak wileh WC tagak. WC mencangkuang. Kenapa? Ketika mencangkung itu Pak, maka diperas air yang di kantong kemih itu. Tapi kalau kita buang air seni di WC yang bisa berdiri, ya kan itu tidak diperasnya keluar. Itu hikmahnya. Insya Allah kalau Allah menyayangi kita, kalau kita buang air kecil itu mencangkung, itu insya Allah kita tidak akan dapat prostat. Karena air seni itu keluar sempurna. Kemudian guluang kaki Sarawak kate. Ada orang buang air ketik, orang laki-laki Pak, kaki Sarawak itu nyepediasa ke bawah, kena percikan air seni itu. Ya kan? Guluang kate. Supaya kalau kena najis itu tidak sah lagi, sudah najis. Jadi sempurnakan bersuci, sempurnakan berudu, maka salat akan bisa khusyuk. Salat yang khusyuk itu sama dengan Mi'raj. Ada hadisnya? Ada. As-salatu mi'rajul lil mu'minin. Coba rasakan Pak, kita kan udah lama salat. Apakah salat kita ini sudah mi'raj atau belum? Itu kita sendiri yang tahu. Sebab kita lihat Bapak-bapak, ada orang yang salat ini di lahir saja nampak dia tidak khusyuk, apalagi di batin. Ketika mau khutbah banyak, ketika mau takbir banyak yang dibacanya. Di antaranya usalli farda zuhri arba'a rakatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu. Tapi begitu membaca wajah tu, matanya sama aja kelerang jatuh. Wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Kalau itu orang salat kira-kira lagi khusyuk. Nan gata nyo gawi jo tarui. Siana lalu suuk kidanyo caliak jojo sudui matonya. Rasakanlah diri kita masing-masing. Ya kan? Atau masuk WA hanya caliak jo layar HP-nya. Sedang salat. Ini bukan Mi'raj. Jadi setelah kita memperingati Mi'raj ini, membaca sejarah Mi'raj ini, bagaimana salat itu ke depan semakin khusyuk. Salat khusyuk itu sama dengan Mi'raj. Kenapa? Kita berdialog dengan Allah saja. Tidak ada. Apa kata kita kepada Allah dalam salat itu? Ihdinas siratal mustaqim. Di atasnya kita memuji saja dulu.
Apa yang kita baca? Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian. Sudah itu Ar-Rahmanir-Rahim. Engkau yang pengasih penyayang. Ya kan? Malik yaum. Engkau yang merajai hari kiamat. Sesudah itu di antara kita dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu antara kita dengan Allah. Sudah itu kita berdoa lagi. Makanya salat kalau tidak khusyuk tidak akan diterima oleh Allah. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itu disebut Ummul Quran. Ibunya Al-Quran. Kalau orang capek-capek salat baca sepatu masuk air saya. Kira-kira bah keceknya baca Fatihah tu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Kira-kira lebih bisa khusyuk. Enggak. Ada orang yang cepat salat itu. Itu saya pastikan salatnya enggak khusyuk. Serupa iko sebut tu sadang elok. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bacaannya batu kalau seperti itu. Tapi kalau capek dari itu enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa. Ya kan? Orang yang capek itu baca rumah bacanya atau ciek saja baca. Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Ada je sebagian imam Pak salat maghrib, salat isya, salat Jumat, ya kan? Ketika membaca keras itu berasih bacaannya. Salat maghrib lah kedua-duanya kan bakarihan macam tu. Pirkaan yang ketiga indah lai. Tapi capeknya Pak. Ambo acok mau uji sampai ya kana budu ambo di belakang baru imam kula ruku'. Ya kan? Kutiko membaca bakarihan rancak. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ambo ku bacaan karih tu jo bacaan babi siek ndak sama dah. Ambo membaca sampai ya kana budu baru imam kala ruku'. Berarti bacaan nyo baca di rakaat yang ketiga tu lebih capek nyo baca dari rakaat pertama dan yang kedua tadi. Itu lagi yang akan kita perhatikan dalam salat. Ya kan? Kita takut salat ini tidak diterima oleh Allah. Karena salat itu diterima di ataslah puasa, haji, zakat dibawa dek Jibril ke bawah bu, Pak. Salat dijapui dek Nabi kata. Kenapa? Salat itu harus khusyuk dan tidak bisa diwakilkan. Kini ibu datang kemari. Ya kan? Ada kawan tidak sempat datang. Ambo berkirim ke ibu. Ya, berkirim ah. Ambo berinfak ku 500,000. Tolong kian ke pengurus beko. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau salat boleh. Ni ambo telah banyak nak kerja ambo bu ah. Ya kan? Kau pitih ribu 5,000 ah. Ganti ambo salat zuhur yang. Bisa? Tidak. Salat itu dialog langsung antara kita dengan Allah. Tidak bisa diwakilkan. Ya kan? Nah, itu makanya salat itu disebut dialog. Assalamualaikum at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu yang dibaca dek Nabi ketika dia telangi itu. Segala penghormatan, keberkahan, kebaikan milikmu ya Allah. Apa kata Allah kepada Nabi? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Laita bawa di dalam tu. Indah bu. Ba indahnya assalamualaikum. Kalau assalamualaikum tabawa tu. Hanya yang dituju Allah nabinya. Selamat engkau ya nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Tapi sebelum Nabi menjawab perkataan Allah ko, lah tapi kira umat Islam yang ada di Bungo, umat Islam yang ada di Merangin,
umat Islam yang ada di Sorolangun, umat Islam yang ada di Tebo, umat Islam yang ada di Sumatera Barat, umat Islam yang ada seluruh dunia. Nabi terpikir seluruh umat Islam itu, maka beliau menjawab, selamat aku, tak begitu dah. Nyobao awak, assalamu alaina. Tabao tak awak? Tabao bu. Di mana tak tabaonya bacaannya tu ah? Keselamatan untuk atas kami. Kami itu bahasamu atau seorang? Bahasamu. Apa itu Nabi itu sayangnya jawab. Sudah tu kita lihat lagi. Wa ala ibadillahis salihin. Nan keselamat tu sia adalah hamba yang saleh. Ya kan? Jadi setiap hari ini bertambahlah kesalehan kita. Ambo bisa menambah jo pantun saleh ko. Lihat mo ibu menangan. Janggui lah putih sarupo perak. Tandonyo ustad Allah tuo. Amal salih kita apa banyak, boleh nanti masuk surga. Jadi kalau orang salih masuk surga. Kalau orang calih masuk neraka. Calih tu pengicu bu. Penipu jadi ninjanya di parak sawit. Yo pakai sebo, yo pakai baju hitam, hanya ambil sawit orang malam. Di mana ustaz mendengar lai ada sawit di padang indah. Ambolah hacok mengaji ke Taluk Kuantan. Di Taluk Kuantan tu ada nama desa pantai pindah ada lawi sini. Ada gunung toar tapi data saya. Iya kan? Betukar je di Padang. Di Padang ada negari namanya Ampang, pi orang lalu juga ke sini. Namanya Tabiang tapi dah data. Ada orang Padang kau nambagak di mana tinggal apa? Di Lubuk Buayo je. Ya Allah, baralah kabagak orang tu. Di mana tinggal apa? Di Lubuk Lintah. Iya kan? Tapi saya bersyukur dalam usia yang seperti ini dibikin oleh Allah dengan sesuatu yang tidak saya sangka. Ulang kaji yang tadi balik, selama diundang orang ke daerah-daerah ini, ndak ada jamaah nani ndak rah. Penyebabnya mbau datang timu itu. Deknya lah mencari di YouTube lah cok kan? Ya kan? Datang ustaz kau ke kampungnya rugi ya kan ndak pai. Nyo pilih duduk di muka walaupun nyo sambil lalok. Ya kan? Ini. Tahu ustaz mah amba duduk di teh kau tu nampak dia mana lalok. Lain tak ba'a kami lalu tu ustaz, tak ba'a. Awak nan sedang mendengar kan tak aktif dah. Tapi kalau ustaz sedang mengaji lalu tak bisa ngaji lain. Tapi orang mendengar biasa saja. Cuma sejauh tu jalan nak di Tanjung Gadang Sejunjung itu diambilnya sedia anak muda jalan. Nyo punya kesempatan jalan buruk tu minta pi antah bara banyaknya sepanjang jalan tu anak muda minta piti. Asa jauh tu kami dari Padang kemari barajam tu. Itulah tiba kami siko. Kami menyampaikan pengajian awak lalu lewat tarati awak nama. Tidak kan? Ya lalu ya ndak. Tapi ambo yakin kau ndak sawana lalu kodo. Lalu ayam. Atau lalu puyuh. Burung puyuhnya palalu bu dalam sama itu. Tapi lalu bilalang. Pap. Masuk uncuannya bilalang. Lalu bilalang cerai. Pap. Mudah-mudahan lalu ibu-ibu tu bapa halo jo. Karena niatnya untuk istirahat. Lai sambil lalu tu lai terang aja kaji. Lai kan. Cuma baiko dek ndak mantap tadanganyo, batanyo anak di rumah nantak pai. Lai pai wirid ke halaman Masjid Baitur Rahim tadi lai. Ba kaji, adik awak lalu sakare dapeknya.
Tu salah awak menyampaikan. Semua orang baubek ketiak busuk. Ketiaknya busuk lah MC-nya. MC-nya tarui. Tiap berselisih orang-orang makok idung. Apa hilangnya kau orang pandai baubek? Dahulu kan lalu nado reksona lain. Nyotanyuan. Kece orang baubek kau. Ubeknya kuning. Kapuasadah. Turisi. Ya kan? Ala pulangnya nyotanya di bininya. Ubek ketiak dada. Kunyi. Kapuasadah tarasi je. Deknya sedanglah. Lalu kece orang nan mau be turisi. Nanya sampai ke bininya. Ala nyoramu dek bininya tarasi kojo kuning. Itu nan dilumang ke ketiak. Tambah busuan. Karena tarasi itu dari lawak kariang. Lah lapua. Itu kelamahan. Kalau awak mendengar kaji lah, lalu itu kelamahan. Minum membaca deh. Sekarang kita simpulkan. Pertama, apa hikmahnya mengulang sejarah Isra Mi'raj ini? Ternyata langit itu bisa ditempuh. Kenapa? Karena di sana terletaknya surga. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Jadi surga itu di langit nan tinggi letaknya. Langit nan ketujuh. Maka kita harus capai dengan salat yang khusyuk. Salat itu apa? As-salatu miftahul jannah. Sudah itu usahakan salat ini berjamaah dan selalu di masjid yang salat wajib. Kalau dekat rumah ibu musalla tu nama saya nama beda. Masjid musalla itu tempat sujud keduanya. Ya kan? Sudah itu apa lagi? Realisasikan salat yang kita kerjakan ini bisa menjadikan akhlak kita bertambah baik dari yang biasa. Tidak ada kita bermusuhan bertetangga lagi. Tidak ada kita bermusuhan bersaudara lagi. Semoga Allah selalu menjaga negari awak ko tetap aman. Rakyatnya sayo sakato. Kita minta pemimpin ke Allah terpilih. Pemimpin yang menolong rakyatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah tausiah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ambo harus balik ke Padang. Jadi salat ambo tadilah ambo jamak salat asar sekali. Maka kepada Pak Panitia langsung kami mohon dengan Pak Abbas diantarkan ke Padang. Kalau malam lo barangke tiba lo pagi besok acara ambo lo don. Seindah-indahnya salambek-lambeknya tiba jam 12 malam dapat jam ambo istirahat suatu. Jadi kerajo kan ndak donan sanang no Pak. Pabilo sanang kalau masuk surga nanti. Jadi mubalih ndak sanang. Dia jadi ustaz viral kan ndak sanang. Indak pai ya Pak. Orang sombong dah ustaz tu. Ndak mau ke kampung awak. Iya kan? Apa iya Pak? Kurang lalu, kurang siapa? Iya kan? Saya doakan sawit selalu mahal. Penduduknya seia sekata. Masjidnya selalu ramai. Nantak balaki dapat laki balik. Nalagai sabar selalai. Semoga Allah merahmati kita semua. Kami tutup dengan pantun. Kama jalan kata luar. Dakik pasar padang luar. Sungai tanang di bukit tinggi. Tasabui ayahnya janih. Di mata di pintu kamasuk. Sinan lo kami ke keluar. Lapehlah kami juati nan suci. Jomuko nan janih. Nan pai hatinya sanang. Nan malapeh hatinya suko. Mudah-mudahan kita bersobok dalam surga. Amin. Ya Rabbal Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.